Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Triandini dengan NPM 101200176 dari kelas C6, jurusan S1 Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEM di Bandung Business School. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester mata kuliah perilaku konsumen. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai perilaku konsumen era digital. Menurut Angel, Blackwell, dan Miniard, perilaku konsumen diartikan those actions directly involved of obtaining, consuming, and disposing of products and services, including the discussion process that precede and follow this action. Yaitu perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan yang terlibat secara langsung dalam memperoleh, mengkonsumsi, dan menggunakan suatu produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Perilaku konsumen itu sendiri merupakan hal yang mengacu kepada perilaku yang ditampilkan oleh individu ketika mereka membeli, mengonsumsi produk atau layanan tertentu. Dengan demikian, teori perilaku konsumen adalah sebuah teori berupa studi yang mempelajari bagaimana seorang konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perilaku konsumen menjadi dasar bagi konsumen untuk membuat keputusan pembelian sebuah produk atau jasa yang dibutuhkan. Era digital. Pengertian secara umum, era digital adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Perkembangan era digital. Bersama dengan semakin banyaknya teknologi baru yang dikenalkan kepada masyarakat, maka beberapa teknologi masa lalu otomatis akan tertinggal, sehingga ada sebuah perkembangan teknologi di era digital yang terus berjalan. Beberapa perkembangannya, yang pertama ada bidang komunikasi. Di bidang ini mengalami perkembangan yang pesat sekali ketika berbicara soal digitalisasi. Salah satu contoh utamanya adalah bagian internet. Fungsi internet yang kini jauh menjadi lebih maksimal dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi agar mudah terhubung dengan orang lain. Yang kedua ada aplikasi untuk berbisnis. Teknologi digital membuat perusahaan menjadi lebih mudah untuk menjangkau konsumen, berbeda dengan masa lalu yang sangat sulit untuk mengenalkan produk mereka kepada konsumen. Dan yang terakhir ada finansial teknologi. Perkembangan sektor keuangan yang semakin banyaknya menggunakan dompet digital berbasis aplikasi, sehingga dapat hanya dengan menggunakan smartphone saja tanpa harus keluar rumah kita dapat bertransaksi. Lalu, apa sih dampak revolusi digital marketing terhadap perilaku konsumen? Nah, revolusi digital turut mengubah perilaku konsumen terhadap pemasaran. Hal tersebut terlihat dari cara mereka mencari, membayar, menggunakan, hingga membuang barang-barang yang dibeli setelah dikonsumsi tersebut. Kemudian, mengenali perilaku konsumen di era digital. Seperti apa sih cara mengenali perilaku konsumen di era digital itu? Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengenali konsumen dalam berbelanja di era digital. Di antaranya, yang pertama yaitu membandingkan kualitas produk dari review internet. Sebagian besar konsumen Indonesia akan lebih dahulu mencari tahu kualitas dari produk yang dibutuhkan melalui review yang ada di internet. Biasanya mereka akan memanfaatkan halaman pencarian Google, media sosial, atau kolom testimoni yang terdapat pada toko online. Oleh karena itu, untuk bisa lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor, pastikan kita selalu memberikan kualitas produk dan layanan
yang terbaik kepada pelanggan. Kemudian, ada mengutamakan kemudahan dan pemesanan serta pembayarannya. Di era digital seperti saat ini, harga murah tidak lagi menjadi satu-satunya daya tarik pelanggan. Sebagian besar justru mereka lebih memilih harga produk yang lebih mahal, namun tentunya dengan kualitas dan layanan yang jauh lebih baik, terutama dalam hal kemudahan pemesanan dan metode pembayaran yang disediakan. Apalagi Indonesia tren, pembayaran cashless atau non-tunai tengah naik daun saat ini. Secara otomatis memaksa setiap pengusaha untuk menyediakan tipe pembayaran ini melalui kasir online. Lalu ada rasa tidak ingin tertinggal atau hype trend. Nah, perilaku konsumen dalam berbelanja di era digital yaitu mereka tidak ingin tertinggal atau hype segala sesuatu yang sedang menjadi trending topik. Peluang ini bisa dimanfaatkan sebagai momen yang tepat untuk menciptakan inovasi produk sesuai dengan apa yang tengah menjadi perbincangan masyarakat di media sosial. Terlebih, jika target pasar yang dituju adalah generasi milenial yang cenderung selalu ingin terlihat up to date. Kemudian yang berikutnya ada mengenal karakteristik perilaku konsumen di era digital. Nah, saat ini tidak ada bisnis di industri manapun yang tidak terkena dampak teknologi digital. Apapun bisnis yang tengah dijalani sekarang, bersiap-siaplah bertransformasi untuk bisa memuaskan kebutuhan pelanggan yang semakin kuat mengadopsi teknologi digital dalam kesehariannya. Jadi, seperti apa perilaku pelanggan di era digital? Mari kita bahas. Menurut David Rogers, Profesor Columbia Business School, ada 5 kata kunci yang mewakili perilaku mereka, yaitu ada akses, terlibat, menyesuaikan, menghubungkan, dan berkolaborasi. Akses yaitu selalu ingin mencari informasi dan berinteraksi secara lebih dengan cara yang mudah dan fleksibel kapanpun mereka mau. Kemudian yang berikutnya ada terlibat, yaitu mengikut sertakan. Nah, pelanggan di era digital saat ini ingin terlibat dalam percakapan yang bermakna dengan penjual produk atau penyedia jasa. Lalu yang berikut ada menyesuaikan. Nah, ini artinya menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut atau konsumen tersebut. Lalu ada menghubungkan dan berkolaborasi. Menghubungkan, di era digital seperti ini ingin dapat terhubung satu sama lain. Mereka ingin tahu apa yang mereka harapkan dari konsumen yang lain dan mereka juga ingin agar pemikirannya diketahui oleh konsumen yang lain juga, termasuk perusahaan penyedia produk atau jasanya. Kemudian berkolaborasi, maksudnya menjangkau untuk mencapai sebuah tujuan yang berarti bagi mereka. Contohnya, ribuan orang berkontribusi untuk membangun ensiklopedia paling besar yang ada. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen di era digital. Yang pertama ada harga, yang kedua ada iklan, yang ketiga ada lifestyle, dan yang keempat ada lokasi. Kemudian, bahasan yang terakhir yaitu ada aspek yang harus diperhatikan dalam memahami konsumen di era digital. Yang pertama yaitu memahami potensi pasarnya dulu. Yang kedua ada memetakan perilaku pasar. Serta yang ketiga ada perilaku pasar yang kini menjadi relevan. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen yaitu Bapak Pulung Puriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.